Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pada yang kami hormati, Pak Milwahyudi selaku Ketua MGMP IPS SMP Kota Magelang, yang kami hormati, Bapak Ibu guru dari MGMP IPS dan juga mungkin ada guru lainnya di Kota Magelang. Dan yang kami hormati Mas Nana Sastrawan ini selaku narasumber kita pada malam hari ini. Beruntung sekali ya kita malam hari ini ada Mas Nana, karena Mas Nana ini sudah pernah menjadi peserta di Majelis Sastra Asia Tenggara. Jadi Mas Nana udah levelnya udah Asia Tenggara, ini beliau penyair yang sudah cukup mendunia. Nanti akan berbagi ilmu dengan kita. Baik, sebelum kita mulai akan saya bacakan susunan acaranya dulu. Yang pertama adalah pembukaan, kedua adalah sambutan dari Pak Milwahyudi, yang ketiga adalah penyampaian materi dari Mas Nana Sastrawan, kemudian nanti dilanjutkan dengan tanya jawab, kemudian foto bersama, lalu penutup. Ya, sebelum acara dibuka, mungkin bagi Bapak Ibu yang belum mengenal saya, ini perkenalkan, nama saya Indra dari Si Publishing ya. Pada tanggal 13 Oktober kemarin kami ke SMP 13 di Kota Magelang, mungkin ada yang ketemu juga kemarin ya. Jadi alhamdulillah berkat silaturahmi kemarin kami bisa mengenal Bapak Ibu sekalian dan semoga nanti bisa terjalin kerjasama. Jadi Si Publishing ini penerbit anggota IKAPI dan sudah menerbitkan lebih dari 1.500 buku ya. Beberapa judul bukunya diantaranya adalah punya Pak Milwahyudi dan juga Bapak Ibu di Kota Magelang. Jadi itu mungkin sedikit perkenalan dari kami. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua MGMP IPS Kota Magelang kepada Bapak Milwahyudi Rosid, kami persilakan. Terima kasih Mas Indra. Yang kami hormati Mas Indra dari Si Publishing, yang kami hormati Mas Nana Sastrawan selaku narasumber pada malam hari ini, rekan-rekan guru di Kota Magelang, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama tidak lupa mari kita senantiasa menjadikan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa yang memberikan rahmat pada kita semua. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa bergabung dengan Mas Indra, dengan Mas Nana dalam rangka untuk melatih diri. Terima kasih pada Bapak Ibu yang telah bergabung dalam kegiatan ini. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bersama, kita dituntut bisa menulis nih, dalam arti kita belajar. Nah, dari sinilah kami dari MGMP kemarin mencoba mengumpulkan rekan-rekan, dan pada saat pertemuan MGMP beberapa minggu yang lalu berkenan Mas Indra kebetulan datang ke tempat kami. Tujuannya adalah untuk memotivasi Bapak Ibu semua. Di malam hari inilah kita mencoba nanti untuk berlatih bersama. Bapak Ibu yang hormati, beberapa bulan yang lalu kami juga sudah mencoba untuk mengajak rekan-rekan yang lain, utamanya dari SMP 6 itu sudah mencoba, Bapak Ibu. Beberapa rekan-rekan sudah mencoba membuat puisi dan ternyata bisa. Saya juga berangkat dari belajar dari Mas Nana pada bulan Februari, kalau nggak salah ya Mas Indra. Bulan Februari saya mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Si Publishing dengan tema itu Golden Age. Yang diperbolehkan itu adalah yang sudah berumur 50 tahun ke atas. Dalam arti yang sudah memiliki pengalaman banyak. Dari situ kami mendapatkan materi cara menulis puisi. Nah, dari berangkat itulah kami mencoba menulis. Ternyata banyak rekan-rekan yang dapat menuangkan tulisan-tulisan dalam bentuk puisi. Nah, dari situ kami mencoba mengajak teman-teman
khususnya nanti di MGMP juga tidak menutup kemungkinan dari rekan-rekan yang lain untuk bisa berlatih. Dan harapan kami seperti apa yang disarankan dari Pak Popo, itu dari dinas katanya nanti akan diadakan launching satu guru satu buku. Nah, diajaklah nanti, monggo rekan-rekan untuk bisa belajar bersama, kesempatan yang baik, mari kita gunakan. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan monggo selanjutnya Mas Indra bisa nanti untuk pemateri bisa menyampaikan. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Mil Wahyudi. Ya. Jadi perkenalan kami dengan Pak Mil Wahyudi itu dulu pada saat kelas Golden Egg. Ya. Jadi Golden Egg itu komunitas menulis yang anggotanya di atas 50 tahun. Jadi waktu itu juga menerbitkan buku beberapa kali. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, nanti setelah pelatihan ini kita akan praktek menulis dan nanti ada hadiah juga bagi yang puisi-puisi terbaik. Dan tentunya nanti bagi Bapak Ibu yang nulis itu nanti akan dibukukan, tetapi setelah melewati kurasi dari Mas Nana. Nah, jadi nanti makanya ikuti pelatihan ini sebaik mungkin supaya nanti bisa lolos kurasi. Jadi menerbitkan buku kali ini bukan sekedar mengumpulkan lalu dibukukan, tapi betul-betul dikurasi ya, diseleksi, dan nanti ketika Bapak Ibu memang bisa terbit berarti memang dinilai layak. Dan yang mengkurasi nantinya adalah Mas Nana Sastrawan langsung nih. Beliau penyair yang sangat punya banyak karya dan punya banyak prestasi. Baik, acara selanjutnya adalah materi, nanti akan dibawakan oleh Mas Nana. Sebelum itu saya akan membacakan dulu profil dari Mas Nana Sastrawan. Izin share screen dulu Bapak Ibu sekalian. Apakah sudah terlihat? Ampun. Oke. Jadi ini saya perkenalkan, ini Mas Nana Sastrawan, punya ini ruang kata ya, dan klinik puisi. Ada. Mohon Bapak Ibu bisa mematikan mic-nya dulu ya. Nanti kalau acara diskusi nanti bisa membuka mic-nya. Nah, ini profil Mas Nana Sastrawan. Ini beliau nama penanya Nana Sastrawan ya. Nama aslinya adalah Nana Supriyana. Lahir 27 Juli di Kuningan, Jawa Barat ya. Mas Nana pernah menjadi peserta Master Cerpen ya, Majelis Sastra Asia Tenggara 2013 dari Indonesia bersama para penulis dari Malaysia, Brunei, Singapura. Wah, ini hebat sekali ya, bisa mewakili Indonesia di Majelis Sastra Asia Tenggara. Kemudian pernah meraih juga penghargaan Acarya Sastra 4 dari Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2015. Dan juga sebagai pengurus harian di Yayasan Hari Puisi dan pendiri Pusat Dokumentasi Sastra Cirebon. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mendengar Hari Puisi, ini kan ada yayasannya, Yayasan Hari Puisi, dan Mas Nana ini salah satu pengurus di Yayasan Hari Puisi Indonesia. Kemudian ini beberapa karyanya, ini ada novel, ada kumpulan cerpen, ini banyak sekali ya, tidak hanya puisi, tetapi novelnya juga banyak sekali. Ini bisa dilihat di layar ya. Nanti materi ini juga akan saya share ke Bapak Ibu sekalian di grup WA, jadi nanti Bapak Ibu bisa menyimak kembali. Kemudian juga ada buku kumpulan cerita anak juga nih. Dan ini antologi puisi. Antologi puisinya ini cukup banyak bukunya, dan selain itu karya Mas Nana juga sering dimuat di surat kabar. Mungkin itu perkenalan tentang Mas Nana Sastrawan. Ya, kita siap ya belajar bersama beliau pada malam hari ini. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Mas Nana. Ya, waalaikumsalam. Mas Indra, gimana, sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Ini kita malam hari ini bersama dengan Bapak Ibu guru dari Kota Magelang ya. Ini yang diketuai oleh Pak Mil Wahyudi ini. Ya, Pak Mil Wahyudi. Ya, pernah ikut di
kelasnya Mas Nah, Nana ya, yang Golden Age, itu. ya. Golden Age ya. Ya, selamat Mantap, malam Pak, Mas mantap. Nana. Ya. Selamat malam Pak Milwahyudi. Oke, mungkin langsung mulai saja ya Mas Nana ya, siap ya. Ya, boleh, Mas. Oke, akan saya tampilkan slide-nya, nanti Mas Nana bisa apa? Bisa mengikuti apa yang saya tampilkan atau saya yang mengikuti ya, saya mengikuti apa yang Mas Nana sampaikan itu. Kebalik, sorry. Oke. Sebentar ya. Ya, udah terlihat ya, Mas Nana? Sudah, Mas, sudah. Oke, mulai dari sini ya, mulai dari slide 6 ya. 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 Oke ya, kami persilakan Mas Nana Sastrawan untuk memberikan materinya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Ibu, guru yang ada di Kota Magelang. Ini guru-guru IPS nih, alhamdulillah nih guru-guru IPS. Yang saya hormati Pak Milwahyudi Rosid selaku Ketua MGMP bidang studi IPS di SMP se-Kota Magelang. Mas Indra Devandra, owner dari SIP Publishing. Luar biasa juga nih, SIP Publishing sudah go nasional dan buku-buku yang diterbitkan oleh penerbit SIP Publishing ini juga nggak main-main ya, luar biasa. Dari buku-buku puisi juga sangat luar biasa terbitan-terbitannya. Mas, kalau tidak salah. Nah, kali ini kita akan kembali di SIP Publishing ini pelatihan menulis puisi, katakanlah begitu. Yang sebenarnya kalau kita pahami bahwa terkadang puisi itu disekat-sekat oleh banyak orang ya, terkadang. Ada yang mengatakan bahwa puisi itu hanya konsumsi dari guru-guru bahasa aja, khususnya bahasa Indonesia. Ada yang mengatakan bahwa puisi itu hanya dikonsumsi oleh kalau di universitas itu fakultas bahasa Indonesia atau sastra Indonesia atau sastra-sastra lainnya, sastra luar negeri misalkan sastra Jepang atau sastra Inggris. Nah, tanpa kita sadari bahwa sebenarnya puisi itu telah lahir di Indonesia itu jauh sebelum Indonesia merdeka. Saya memulai pelatihan menulis puisi malam ini dengan satu puisi karya Muhammad Yamin. Siapakah itu Muhammad Yamin, nanti kita bongkar siapakah Muhammad Yamin. Tapi ada salah satu puisinya dari karya-karya beliau itu berjudul Tanah Air. Nah, puisi ini diterbitkan di salah satu majalah, Yong Sumatera namanya, pada tahun sekitar 1920 kalau saya buka-buka di arsip-arsipnya itu. Nah, saya bacakan salah satu puisi Muhammad Yamin ini. Ini kita mulai dengan memantik satu puisi Tanah Air karya Muhammad Yamin yang saya akan bacakan. Muhammad Yamin, Tanah Air. Pada batasan bukit barisan, memandang aku, ke bawah memandang. Tampaklah hutan rimba dan ngarai. Lagipun sawah, sungai yang permai, serta gerangan. Lihatlah pula, langit yang hijau bertukar warna oleh pucuk daun kelapa. Itulah tanah airku, Sumatera namanya, tumpah darahku. Sesayup mata, hutan semata, bergunung bukit, lembah sedikit. Jauh di sana, di sebelah situ, dipagari gunung satu persatu. Adalah gerangan sebuah surga. Bukannya janat bumi kedua, Firdaus Melayu di atas dunia. Itulah tanah yang kusayangi, Sumatera namanya, yang kujunjungi.
pada batasan bukit barisan, memandang ke pantai, Teluk Permai, tampaklah air, air segala. Itulah laut, Samudra Hindia. Tampaklah ombak, gelombang pelbagai memecah ke pasir, lalu berderai. Ia memekik berandai-andai. Wahai Andalas, Pulau Sumatera, harumkan nama Selatan Utara. Bogor, Juli 1920. Nah, ini puisi Muhammad Yamin dimuat di majalah Yong Sumatera tahun 1920. Jadi pada tahun 1920 sebelum Sumpah Pemuda itu kan 1928, itu sudah ada yang namanya puisi ya. Bahkan jauh sebelum 1920 itu sendiri juga puisi sudah berkembang ya, dari para pujangga-pujangga Persia, dari para pujangga-pujangga Arab yang masuk ke dataran Indonesia. Itu sudah ada di Indonesia jauh ya, sangat jauh sebelum Indonesia merdeka. Nah, lalu siapakah Muhammad Yamin ini? Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar tentang tokoh nasional yang bernama Muhammad Yamin. Muhammad Yamin ini adalah salah satu tokoh yang berada pada saat itu di Sumpah Pemuda 1928. Jadi berada di 1928 di tanggal 28 Oktober. Jadi kalau kita baca sejarah ke belakang gitu, bahwa Muhammad Yamin itu adalah salah satu tokoh pergerakan yang ikut mencetuskan tentang Sumpah Pemuda itu sendiri pada tahun 1928 itu. Jadi Muhammad Yamin itu memperlakukan bahasa Melayu secara kreatif ya pada tahun-tahun itu. Diawali dengan puisi Tanah Air itu yang dimuat di majalah Yong Sumatera Juli 1920. Meskipun puisi-puisinya itu masih berpola syair dan pantun Melayu gitu kan, tapi puisi itu katakanlah sudah modern di masa-masa itu ya, sudah modern, jadi sudah lompat dari bahasa Melayu yang aslinya. Nah, sebenarnya pada tanggal 26 Oktober 1928 itu juga Muhammad Yamin menuliskan sebuah puisi berjudul Indonesia Tumpah Darahku. Nah, jadi sebelum adanya Sumpah Pemuda, Muhammad Yamin 2 hari sebelum Sumpah Pemuda pada 28 Oktober itu, dia sudah menulis sebuah puisi berjudul Indonesia Tumpah Darahku. Jadi nama Indonesia sendiri itu sudah ditulis dalam sebuah puisi oleh Muhammad Yamin menjelang Kongres Pemuda yang kemudian menghasilkan Sumpah Pemuda itu. Jadi Muhammad Yamin itu menyampaikan kecintaannya pada bahasa bangsanya dan pada cita-cita mempersatukan keberagaman suku bangsa ke dalam satu negeri, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Nah, gagasan-gagasan yang berada di puisi-puisinya Muhammad Yamin mengenai bahasa persatuan itu juga disampaikan di Kongres Pemuda pada 28 Oktober 1928 itu, sehingga lahirlah teks Sumpah Pemuda yang satu diantaranya juga penyusunnya adalah Muhammad Yamin. Yang di situ ada 3 hal yang disepakati oleh para pemuda itu. Salah satunya adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kita. Jadi puisi itu melahirkan Indonesia. Kalau kita melihat sejarah ke belakang ya, di Sumpah Pemuda itu, puisi itu melahirkan Indonesia. Jadi puisi itu bukan serta-merta hanya gombalan semata gitu kan, atau hanya sebatas cinta-cinta remaja atau sebatas kasmaran gitu antar satu orang dengan orang yang lain, atau sekedar puisi-puisi yang sifatnya untuk digunakan satir dan segala macam, tapi puisi melahirkan Indonesia. Puisi mengikat bangsa Indonesia ini, tokohnya adalah Muhammad Yamin, sehingga pada saat itu para pemuda itu menyepakati bahwa ada namanya bangsa Indonesia di Sumpah Pemuda itu. Nah, tidak hanya Muhammad Yamin sebenarnya. Kita mengenal yang namanya W.R. Supratman yang menciptakan lagu Indonesia Raya dengan lirik-lirik lagunya Indonesia Raya itu. Nah,
Kalau kita baca sejarah tentang W.R. Supratman, W.R. Supratman itu adalah seorang guru musik sebenarnya. Jadi dia guru seperti kita ya. Saya juga guru kebetulan. Bapak Ibu juga guru. Nah, W.R. Supratman juga seorang guru. Jadi yang melahirkan lagu Indonesia Raya ini adalah seorang guru musik ya. Yang kalau Bapak Ibu ketahui, W.R. Supratman setelah melantunkan gesekan biolanya di Kongres tahun 1928 itu banyak tokoh-tokoh pergerakan Indonesia itu diburu oleh Hindia Belanda, oleh negara Belanda katakanlah yang menguasai tanah kita saat itu. Termasuk W.R. Supratman. W.R. Supratman itu diburu sama Hindia Belanda karena apa? Karena dia menciptakan lagu-lagu perjuangan. Jadi setelah beliau itu melantunkan lagu Indonesia Raya di Kongres 1928 itu, dia diburu oleh penjajah Belanda itu, dicari-cari. Pada akhirnya dia tertangkap di daerah Jawa Tengah kalau tidak salah, sekitar Magelang juga kalau saya tidak salah baca itunya baca biografinya itu. Koreksi juga bisa kalau saya lah. Jadi dia tertangkap di daerah Jawa Tengah saat itu. Jawa Tengah atau Jawa Timur gitu. Nanti kita buka sejarah bersama-sama. Setelah itu dia dipenjara. Ya. Jadi hanya karena dia menciptakan lagu-lagu perjuangan, lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya di Kongres Pemuda, dia sampai dikejar-kejar oleh penjajah dan dipenjara. Dan pada akhirnya dia meninggal. Ada dua versi sebenarnya. Ada yang mengatakan bahwa W.R. Supratman itu meninggal di penjara. Ada yang mengatakan W.R. Supratman itu meninggal karena ditembak mati oleh Belanda pada saat diburu. Sedemikian hebatnya ya sebuah teks, sebuah karya sastra pada masa itu sehingga ditakuti oleh penjajah Hindia Belanda, penjajah Belanda. Karena apa? Karena karya sastra, teks karya sastra itu membangkitkan semangat perjuangan pada masa itu. Jadi karya sastra puisi khususnya itu diciptakan oleh para tokoh bangsa untuk alat perjuangan. Nah, itulah hebatnya puisi ya. Nah, di slide berikutnya, Nusantara, Sumpah Pemuda, Bahasa Indonesia, dan Puisi. Nah, kita mengenal juga yang namanya Nusantara. Nusantara itu disatukan oleh Gajah Mada ya. Nah, tokoh Gajah Mada juga ini ditulis juga oleh Muhammad Yamin pada salah satu bukunya berjudul Gajah Mada juga. Jadi Muhammad Yamin juga itu seorang penulis ya. Kemungkinan juga Muhammad Yamin terinspirasi dari yang namanya Sumpah Palapa yang dicetuskan oleh Gajah Mada, sehingga lahirlah Sumpah Pemuda pada tahun 1928 itu. Nah, Sumpah Palapa Gajah Mada itu juga salah satu karya sastra sebenarnya kalau kita teliti lebih detail lagi. Di situ bagaimana Gajah Mada melantunkan sebuah sumpah ya, membacakan sebuah sumpah dengan berapi-api untuk menyatukan Nusantara. Lalu lahirlah pergerakan-pergerakan dari Majapahit itu untuk menguasai dataran-dataran di daerah Nusantara hingga sampai ke daerah Singapura, Malaysia, bahkan ke daerah Thailand sebagai mitra kerajaan pada saat itu. Nah, sebegitu hebatnya teks karya sastra, sehingga bisa menyatukan seluruh elemen dari berbagai sektor ya. Nah, dari Nusantara lahirlah Indonesia Sumpah Pemuda. Dari Sumpah Pemuda itu lahirlah bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia lahirlah puisi. Jadi ketika Sumpah Pemuda itu sudah dilantunkan dan disepakati bahwa bahasa yang dipergunakan adalah bahasa Indonesia, itu semua surat kabar yang berada pada tahun itu hampir semua menulis memuat karya-karya sastra khususnya puisi dengan bahasa Indonesia. Jadi bertebaran tuh surat-surat kabar menggunakan bahasa Indonesia yang dibawa oleh pergerakan Sumpah Pemuda itu. Sampai sekarang berevolusi terus bahasa Indonesia itu ya. Dari bahasa Melayu ke bahasa Indonesia sampai sekarang berevolusi terus ya bahasa Indonesia. Nah, itulah hebatnya kekuatan karya sastra. Nah, lalu bagaimana dengan sekarang? Di slide berikutnya, saya ingin memperkenalkan tentang Hari Puisi Indonesia yang dideklarasikan bahwa tanggal 26 Juli itu adalah sebagai Hari Puisi Indonesia. Nah, lahirnya Hari Puisi Indonesia itu diprakasai oleh beberapa tokoh penyair Indonesia
Salah satunya adalah Presiden Penyair Indonesia yaitu Sutarji Qolsumbahri. Tidak hanya itu, ada yang Rida Kaliamsi, juga tokoh adat dari Riau. Terus ada Maman S. Mahayana, dia juga salah satu kritikus sastra dari Universitas Indonesia. Lalu ada Jamal D. Rahman, dia penyair dari Madura. Lalu ada Agus R. Sarjono, dia juga penyair dari daerah Jawa Barat. Acep Jamzam Nur dari daerah Jawa Barat, dari Tasikmalaya, dan dari berbagai pelosok Indonesia itu hadir ya pada saat pendeklarasian Hari Puisi Indonesia itu. Jadi Hari Puisi Indonesia itu dideklarasikan itu di Riau ya pada saat musyawarah di Dewan Kesenian Riau, pada saat itu musyawarah sastra Dewan Kesenian Riau. Tanggalnya kapan? Bulannya kapan? Bulan deklarasi itu adalah bulan November, bulan sekarang. Ya. Tanggalnya tanggal 22 November, tahunnya tahun 2012. Nah, para penyair itu kumpul di Riau sana untuk mendeklarasikan bahwa 26 Juli sebagai Hari Puisi Indonesia. Kenapa dipilih 26 Juli? 26 Juli itu perlu Bapak Ibu ketahui bahwa 26 Juli adalah hari lahirnya Hairil Anwar. Siapakah Hairil Anwar? Bapak Ibu pasti mengenal lah tokoh penyair satu ini ya. Jadi Hairil Anwar ini bisa dikatakan sebagai tokoh pembaharu karya sastra Indonesia ya pada tahun 45-an, pada tahun-tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, sampai sekarang namanya harum ya, bahkan di SD, SMP, SMA itu karya-karyanya dipelajari lah di ranah sastra bahasa Indonesia. Nah, Hairil Anwar ini dijadikan, hari lahirnya Hairil Anwar ini dijadikan sebagai Hari Puisi Indonesia oleh para penyair dari berbagai pelosok di Indonesia. Sehingga di tahun 2022 ini sudah ke-10 kali perayaan Hari Indonesia itu dirayakan ya. Nah, salah satu lembaga yang menaungi Hari Puisi Indonesia itu adalah Yayasan Hari Puisi yang kebetulan saya ada di dalamnya. Nah, Yayasan Hari Puisi itu sudah menyelenggarakan peringatan Hari Puisi Indonesia itu sudah ke-10 ya. Setiap tahunnya Yayasan Hari Puisi itu mengadakan buku sayembara buku puisi dengan total hadiah 100 juta. Nah, pemenang pertamanya itu mendapatkan hadiah 50 juta dari satu buku puisi. Nah, teman-teman nanti Bapak Ibu guru bisa menerbitkan karyanya di SIP Publishing, lalu bisa juga karyanya dikirimkan ke Yayasan Hari Puisi tiap tahunnya. Nah, tahun ini ditutup di Desember ya, 31 Desember penutupan penerimaan buku puisi ke kantor kami di daerah Cipinang ya. Bisa ada linknya di www.haripuisi.id.com, nanti bisa dicari di situ. Nah, itulah pergerakan-pergerakan puisi dari masa jauhlah masa Nusantara, lalu ke masa Sumpah Pemuda, lalu ke masa kini yang ada di lingkungan kita saat ini. Di slide berikutnya, puisi dengan tema sejarah. Nah, ini sebenarnya yang saya ingin angkat di malam ini, tentang puisi dengan tema sejarah ini. Kenapa saya ambil puisi dengan tema sejarah? Karena kebetulan juga hari ini adalah Hari Pahlawan, 10 November, jadi momennya tepat lah. Makanya di awal saya juga mencoba berwisata sejarah tentang puisi, bersama Bapak Ibu, tentang tokoh Muhammad Yamin, tentang lahirnya Sumpah Pemuda dan segala macamnya. Nah, puisi dengan tema sejarah. Apakah puisi-puisi saat ini yang berkembang itu sangat jauh dengan tema sejarah? Sebenarnya kalau kita banyak baca dari karya-karya sastra penyair-penyair Indonesia, ada beberapa memang puisi-puisi yang bertemakan sejarah, banyak juga. Tetapi itu kurang apa ya, kurang populer lah katakanlah begitu di kalangan dunia sastra kita. Hampir kebanyakan karya-karya sastra puisi yang lahir pada saat ini itu dari para penyair bertema-temakan yang universal, umum, dengan bahasa-bahasa yang katakanlah serius lah dalam karya sastra itu, dalam bahasa Indonesianya, dengan diksi-diksi yang sangat padat, dengan kalimat-kalimat yang kalau bahasa kitanya ngejelimet gitulah kalau kita baca. Tetapi sebenarnya itu bisa kita bongkar dengan bahasa-bahasa itu. Nah, saya ingin Bapak Ibu nanti ke depan
itu masuk ke wilayah sejarah dengan bahasa-bahasa yang sederhana saja sebenarnya. Karena puisi sendiri juga bisa kita tulis dengan bahasa-bahasa yang sederhana, tidak harus dengan bahasa-bahasa yang serius. Di sini saya ambil contoh, misalkan ada puisi saya di slide berikutnya, berjudul Mata Teduh dari Borneo. Ini puisi ini saya ambil dari buku puisi yang baru di tahun 2022, buku puisi yang baru yaitu Uang judulnya. Buku puisi itu berisikan puisi-puisi bertemakan tokoh-tokoh perjuangan Indonesia ya, yang saya ambil dari uang kertas. Jadi di uang kertas Indonesia itu kalau kita perhatikan di setiap sisi kanannya atau sisi kirinya itu ada foto-foto pahlawan. Nah itu saya dapat idenya sebenarnya ketika saya mengikuti. Halo, apakah suara saya masih jelas, Mas Indra? Masih terdengar, Mas. Masih. Ya, oke. Nah, jadi buku puisi Uang yang saya terbitkan 2022 ini di dalamnya itu berisikan tentang puisi-puisi tentang tokoh-tokoh perjuangan Indonesia. Nah, saya terinspirasi dari sebuah lomba sebenarnya itu jadi buku itu. Jadi ada lomba dari Bank Indonesia di cabang Purwokerto itu. Bank Indonesia itu mengadakan lomba tentang uang lah, tentang uang Indonesia gitu. Nah, saya mengikuti lomba itu dan kebetulan saya menang juara ketiga pada saat itu. Satu puisi saya menang di lomba Bank Indonesia itu. Nah, dari situ saya berkelanjutan, jadi idenya itu berkelanjutan gitu. Dari menang lomba itu idenya berkelanjutan, akhirnya saya menulis puisi-puisi dari sisi mata uang Indonesia, uang kertas. Nah, salah satunya ini akan saya bacakan, yaitu Mata Teduh dari Borneo. Angin banjar membawa udara laut yang melahirkan seorang orator bergelombang di atas podium. Di tengah rapatnya hutan Kalimantan, membias biang lala di langit timur. Ada pembangunan di tanah rawa dan gambut. Suara-suara suku Dayak serupa lagu. Merdu menyambut keturunan Melayu dari darah Bugis dan Banjar sebagai jembatan untuk melintasi masa depan. Ia belajar agama ke Jawa sebagai santri, sebagai ulama. Keringatnya jatuh pada tanah tandus suatu bangsa pada masa pembangunan. Menumbuhkan benih cita-cita. Jemarinya mendirikan sekolah dan kampus, berharap benih bertunas, berakar dan berbuah. Daun tua akan menyentuh tanah. Inilah yang diperjuangkan. Yang muda, yang membangun, yang tua, yang menjabat tangan. Dari Pulau Borneo membawa sejuk tanah hutan, turut berjuang dengan bendera merah putih di masa pemberontakan, pembangunan hingga demokrasi. Ia berdiri tegak sebagai nahkoda, menggenggam sumpah raja-raja Banjar untuk bersatu merayakan kemerdekaan. Ialah Izam Khalid yang terpajang di uang 5.000. Matanya menatap teduh, menyimpan kekuatan Garuda, seolah berkata, bangkitlah. Nah, ini puisi saya yang saya ambil tokohnya yaitu Izam Khalid, seorang tokoh perjuangan dari Kalimantan yang berada di sisi uang Rp5.000 ya, yang warna yang uang sekarang ya, yang memakai peci itu. Kalau Bapak Ibu ada uang 5.000 di dompet bisa dilihat itu Izam Khalid ya. Nah, itulah puisi. Jadi puisi itu tidak serta-merta hanya puisi-puisi gombal gitu maksud saya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu ini untuk mengenal puisi itu lebih dalam lagi. Karena kenapa? Karena Bapak Ibu ini adalah jembatan juga untuk nanti disampaikan kembali ke peserta didik atau pembelajar yang Bapak Ibu ajar di sekolah-sekolah bahwa puisi itu bukan hanya sekedar remeh-temeh gitu. Bahwa puisi itu membangun bangsa kita gitu. Bahwa puisi itu juga bisa kita hidupkan di berbagai tema. Salah satunya yaitu tema sejarah. Bahkan puisi juga bisa lahir hanya
melihat uang Rp5.000 tadi, ya, yang saya bacakan tadi itu. Itulah kehebatan puisi. Lalu puisi itu ada di bagian mana di jenis karya sastra itu? Kalau kita dilihat di slide berikutnya, nah yaitu, nah jenis karya sastra itu ada 3 ya, Bapak Ibu. Jenis karya sastra itu, yang pertama adalah puisi, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah drama, terus yang ketiga adalah prosa. Nah, prosa ini juga di dalamnya ada 3. Di dalam prosa itu ada cerita pendek, ada novel, ada roman. Jadi puisi ini tersendiri. Di dalam jenis karya sastra, puisi ini tersendiri. Dia berdiri sendiri, sama dengan drama, sama dengan prosa. Nah, kalau drama itu, kalau kita sering nonton teater misalkan, nah itu kan ada naskah-naskah drama. Nah, naskah-naskah drama itu termasuk jenis karya sastra. Kalau kita nonton film misalkan, ada skenario film. Nah, skenario film itu juga salah satu bagian dari jenis karya sastra di dalam naskah drama, ya, masuk ke dalam konteks naskah drama. Nah, kalau kita membaca buku-buku cerpen, cerita pendek, atau membaca cerita pendek di koran-koran, nah, itu masuk kategorinya prosa. Kalau kita membaca roman itu lebih cakupannya lebih pendek lah dari novel gitu. Nah, itu juga masuk bagian dari karya sastra. Dia ada di bagian prosa. Nah, novel jelas dia adalah prosa. Jadi puisi itu berdiri sendiri. Nah, kalau kita banyak baca tentang apa itu puisi di Google misalkan, kalau kita searching itu apa itu puisi, puisi itu kadang ada orang yang suka dibagi ya, pembagian puisi itu. Ada puisi lama dan puisi modern, katakanlah begitu. Nah, puisi lama itu salah satunya adalah pantun. Pantun, syair, mantra itu masuk kategori puisi lama. Mantra itu hidup di zaman-zaman animisme ya. Zaman-zaman animisme itu nenek moyang kita itu banyak menggunakan mantra. Di Jawa, di daerah Magelang, di Yogyakarta, di banyak pasti mantra-mantra itu yang dituturkan dengan lisan. Itu juga bagian dari puisi lama. Nah, apakah sekarang ini puisi harus terikat dengan ABAB? Kadang kan orang berpikirnya begitu ya. Kalau puisi itu harus mengikat AA, BB seperti pantun gitu ya. Puisi juga pasti berevolusi terus-menerus ya, sejalan dengan perkembangan bahasa Indonesia dan perkembangan zaman saat ini ya. Jadi puisi-puisi yang modern sekarang itu sudah menjadi kontemporer. Jadi sudah banyak dimasuki dengan jenis-jenis puisi dari Eropa, dari Amerika, dari Asia Timur ya, dari Jepang dan Asia Tengah. Bahkan dari Timur Tengah. Kalau Timur Tengah dari dulu ya, karena dia membawa syair itu. Nah, jadi Bapak Ibu dalam membuat puisi nanti ke depan itu tidak harus terikat dengan bunyi AA, bunyi BB, yang belakangnya harus sama gitu. Misalkan kan semua, misalkan ii semua di baris-baris kalimat akhirnya itu. Tidak harus seperti itu ya. Karena puisi yang berkembang sekarang ini sudah kontemporer. Jadi dengan bahasa yang sangat sederhana pun itu bisa menjadi puisi. Nanti akan kita kasih contoh-contohnya puisi-puisi yang sederhana itu. Di slide berikutnya, ini dari perkembangan zaman itu. Di slide berikutnya, ini saya memaknai bahwa puisi adalah pembebasan pikiran dan ungkapan perasaan yang terikat oleh unsur-unsur bahasa serta memiliki makna dan pesan. Ya, jadi dari pemahaman atau dari buku puisi yang saya baca, pada akhirnya saya mencoba mengambil kesimpulan bahwa puisi adalah pembebasan pikiran dan ungkapan perasaan yang terikat oleh unsur-unsur bahasa serta memiliki makna dan pesan. Jadi saya sederhanakan lagi ya pengertiannya biar mudah dipahami gitu maksud saya. Kenapa saya bilang pembebasan pikiran? Karena penyair ketika menulis puisi dia menuangkan pikirannya, dia menuangkan idenya di dalam puisi itu.
dia ingin mengatakan sesuatu kepada orang lain melalui puisinya. Seorang ustadz, dia ingin berdakwah melalui puisi. Seorang guru, dia ingin memberikan ilmu pengetahuan kepada muridnya melalui puisi. Seorang petani, dia ingin menginformasikan tentang dunia pertanian melalui puisi, tentang kehidupannya dia seorang sebagai petani. Nah, itu adalah pembebasan pikiran. Jadi semua orang bisa menulis puisi. Muhammad Yamin menulis puisi, dia menuangkan gagasan-gagasannya tentang keindonesiaan, tentang tanah air, tentang bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Jadi pembebasan pikiran. Nah, di situ selain pembebasan pikiran, ada yang namanya ungkapan perasaan. Bahwa di dalam puisi itu juga kita sebagai orang yang menulis puisi itu mengungkapkan perasaan kita gitu. Kalau kita sedang sedih, kita ungkapkan kesedihan kita dalam puisi. Kalau kita sedang bahagia, kita ungkapkan kebahagiaan kita dalam puisi. Kalau kita sedang ingin mengkritik misalkan, kita bisa menuangkan perasaan-perasaan kita ke dalam puisi. Begitupun ketika kita melihat sesuatu, kita tersentuh dengan peristiwa, misalkan ada peristiwa kecelakaan di jalan, kita tersentuh, kita merasa simpatik, kita menulis dengan puisi untuk menyampaikan perasaan-perasaan itu. Itulah hebatnya puisi. Itulah kerennya puisi. Ya. Nah, di slide berikutnya, saya ingin masuk ke di slide berikutnya. Saya ingin masuk ke dalam puisi. Kenapa saya menggunakan teknik ini dalam presentasinya? Karena kebetulan Bapak Ibu adalah seorang guru. Jadi saya ingin masuk ke dalam teori-teori puisi itu sendiri. Nah, unsur-unsur puisi itu yang pertama adalah tema. Jadi nanti nih ketika Bapak Ibu latihan menulis puisi gitu, cobalah Bapak Ibu membidik satu tema. Kalau di awal saya memantiknya dengan puisi dan sejarah, puisi bertema sejarah, nanti si publishing lah nanti yang mencoba menginformasikan apakah puisi yang kita tulis nanti dari Bapak Ibu ini harus bertema sejarah atau umum. Nah, itu nanti disepakatilah dengan SIP Publishing ya. Cuman saya ingin lebih mengerucut aja biar kita pembahasannya tidak kemana-mana gitu. Makanya saya ambil tema sejarah. Nah, satu adalah tema. Jadi Bapak Ibu coba bidik satu tema. Ya, di dalam tema itu ada gagasan pokok yang pasti, ide yang menjadi dasar suatu puisi. Itulah tema ya. Jadi tema adalah gagasan pokok atau ide yang menjadi dasar suatu puisi. Misalkan Pak Milwahyudi Rosid misalkan dia ingin menghadirkan tema tentang negara-negara di ASEAN misalkan dalam sebuah puisi. Nah, itu temanya itu. Tinggal negara-negara di ASEAN itu dimasukkan dalam kalimat-kalimat atau dalam bait-bait atau lirik-lirik puisi itu. Misalkan mungkin dia ingin membandingkan antara negara Singapura, Brunei, Malaysia, Indonesia dalam konsep kemelayuannya misalkan ya. Karena kan satu rumpun kebetulan kan Indonesia dan segala Indonesia, Malaysia dan itu. Dan konsep kemelayuan misalkan Pak Mahyudi ingin memunculkan tema itu misalkan. Atau Bapak Ibu ingin memunculkan tema tentang apa lagi lah gitu. Yang sekiranya Bapak Ibu kuasai. Jadi temanya jangan yang tidak dikuasai, nanti khawatir malah tidak masuk pikiran Bapak Ibu, tidak masuk juga ungkapan perasaan dari Bapak Ibu itu. Jadi cari tema yang Bapak Ibu kuasai, yang dekat dengan Bapak Ibu dan bisa bisa dituangkan dalam sebuah puisi. Itu yang pertama adalah tema. Yang kedua adalah suasana, latar. Apa itu suasana atau latar? Jadi suasana atau latar itu adalah unsur pemikiran dan perasaan penyair yang mampu membuat suasana seperti senang, marah, sedih, dan lainnya. Nah itu tadi. Dalam puisi kan ada ungkapan perasaan. Nah, ketika dituangkan dalam sebuah puisi, ungkapan-ungkapan perasaan itu tentang sedih, tentang marah, tentang senang, dan lainnya, itu menjadi latar sebuah puisi. Jadi penggambaran suasananya. Gitu loh. Jadi ketika kita sudah ketemu tema, terus kita masukkan penggambaran suasana kita di dalam puisi itu. Ya. Lalu masuk ke imaji.
Nah, imaji ini merupakan gambaran yang ditimbulkan melalui indera manusia seperti penglihatan, pendengaran, perabahan, dan lainnya. Contoh misalkan imaji itu, Bapak Ibu melihat mobil tabrakan di jalan, berbenturan antara mobil A dengan mobil B. Itu adalah suatu hal yang kita lihat, dan itu ketika kita tuangkan dalam sebuah karya sastra itu menjadi imaji, gambaran-gambaran itu gitu maksud saya. Gambaran ketika mobil dengan mobil itu tabrakan dalam sebuah karya sastra itu menjadi imaji kita. Meskipun itu realitas yang kita lihat, tetapi ketika dalam masuk sebuah teks itu hanya menjadi sebuah gambaran imaji dalam teks puisi itu. Nah, yang keempat adalah simbol. Merupakan unsur puisi yang menyatakan bahwa kata-kata dalam puisi bisa saja menjadi lambang untuk maksud dan tujuan lain. Simbol, ini simbol bahasa maksudnya ya. Jadi misalkan gini, kadang-kadang kan kita sebagai penulis itu menyembunyikan makna di simbol bahasa. Kita ingin mengatakan bahwa beras mahal misalkan. Nah, beras mahal itu kita ambil simbol, tidak serta-merta langsung masuk ke sebuah kalimat bahwa hari ini beras mahal di pasar gitu. Kalimat itu kan kalimat yang sangat umum lah. Nah, hari ini beras mahal di pasar itu, coba Bapak Ibu cari satu kata atau satu frase yang pada akhirnya menjadi simbol. Yang pada akhirnya masuk ke dalam makna bahwa beras itu sedang mahal. Ya. Bisa saja simbolnya dengan saya seperti kucing sedang mencari-cari gabah di tengah pasar misalkan. Nah, itu kan kalimat yang tidak biasa. Nah, itu bisa menjadi simbol bahwa beras itu sedang mahal. Contoh-contoh yang seperti itu, kalimat-kalimat yang seperti itu nanti bisa Bapak Ibu mencoba dituangkan dalam karya sastranya, dalam karya puisinya nanti. Nah, yang kelima itu unsur bunyi. Disusun oleh kata-kata tertentu yang dimaksudkan untuk keindahan, tetapi tidak mengurangi makna dalam puisi tersebut. Nah, unsur bunyi ini terikat dengan yang namanya ABAB biasanya, ya. Yang tadi kalau belakangnya itu ada A, semua ada B, ada kan, semua ada I, semua ada U, semua. Nah, itu salah satu kategorinya kepada unsur bunyi. Boleh tidak kita tidak menggunakan itu? Boleh, sah-sah saja. Kalau mau menggunakan itu ya silahkan saja. Terus yang keenam, gaya bahasa. Nah, gaya bahasa ini biasanya dia muncul dengan sendirinya. Tanpa harus kita pelajari dulu apa itu hiperbola, apa itu ironi, apa itu personifikasi, metafora. Biasanya dengan kita menulis kalimat-kalimat yang tidak biasa dalam puisi itu biasanya itu sudah memunculkan gaya bahasa tersendiri biasanya. Nah, yang terakhir adalah unsur amanat. Amanat ini ya ada makna lah di dalamnya, itu makna tersirat ya, bahwa puisi yang Bapak Ibu tulis itu nanti pesannya apa gitu ya. Nah, itu unsur-unsur puisi. Di slide berikutnya ada yang namanya ciri-ciri puisi ya. Ciri-ciri puisi yaitu pola bunyi rima ya, tadi ya, salah satunya ada bunyi yang disengaja atau tidak. Terus ada irama. Irama ini bisa diartikan sebagai pergantian keras lembutnya, lambat cepat, panjang pendek, atau tinggi rendahnya pengucapan kata dalam puisi. Jadi kalau Bapak Ibu menulis satu bait itu ada yang panjang, terus di bait keduanya ada yang pendek, terus bait ketiganya panjang lagi kalimatnya. Nah, itu kategorinya masuk ke irama. Jadi ritme lah. Jadi itu memudahkan untuk si pembaca puisi untuk mengekspresikan ketika dia membaca puisi. Apakah kita harus seperti itu? Tidak juga. Itu biasanya akan muncul dengan sendirinya ketika si pembaca puisi itu membaca puisi kita. Terus yang ketiga, diksi. Nah, pemilihan kata yang khas, kata-kata yang tidak biasa dilakukan dalam keseharian. Nah, ini penting. Puisi-puisi itu paling tidak kita memberikan cita rasa bahasa yang baru, yang tidak bahasa-bahasa yang biasa kita gunakan keseharian. Jadi intinya puisi itu bukan seperti ketika kita sedang berbicara seperti ini, bukan. Tapi puisi itu adalah wilayahnya bahasa teks ya. Nah, makanya kalau bahasa teks kita perlu rangkai kata-katanya itu dengan sedemikian uniknya ya. Bisa digabungkan dengan kata-kata daerah, boleh ya.
penggabungan puisi bahasa Indonesia dengan kata-kata daerah, penggabungan puisi dengan kata-kata internasional juga boleh-boleh saja. Itu untuk menemukan diksi-diksi yang katakanlah lebih bisa dipahami di era yang sekarang, katakanlah begitu ya. Terus di slide berikutnya, nah dari pemahaman yang tadi saya paparkan itu, di dalam puisi itu ada yang namanya logika dan peristiwa. Ya, dari penjelasan tersebut, apakah puisi memiliki logika dan peristiwa? Kenapa saya munculkan ini logika dan peristiwa? Karena terkadang banyak orang ketika membaca puisi dia mengatakan bahwa puisi itu aneh, tidak ada logikanya. Padahal puisi itu berlogika, ya. Dan jelas puisi itu di dalamnya itu ada gambaran-gambaran peristiwa. Salah satu contoh kalimatnya nih di sini saya coba tulis sebuah kalimat. Rembulan pecah di pelataran, menyentuh tanah dan pepohonan. Kanak-kanak menari-nari, berkelakar, tak ada gelisah dalam hati. Satu bait puisi nih ya. Saya ulangi, rembulan pecah di pelataran, menyentuh tanah dan pepohonan. Kanak-kanak menari-nari, berkelakar, tak ada gelisah dalam hati. Apakah itu punya logika nggak? Ketika kita mendengar atau membacanya, jelas punya logika. Logika pemikiran kita bisa kita temukan di situ maknanya. Rembulan pecah di pelataran. Rembulan kok pecah? Bagaimana? Aslinya kan rembulan itu nggak pecah, dia bulat bersinar. Gitu. Kayak kemarin kan ada gerhana bulan gitu kan. Terus ada apa yang dinamakan bulan purnama. Nah, bulan purnama itu bagi seorang penyair bisa dikategorikan sebagai rembulan pecah. Kenapa rembulan pecah? Karena dia bersinar, terang. Jadi seolah-olah rembulan itu pecah sehingga sinarnya kemana-mana gitu. Nah ini kan logika. Logika berpikir kita ketika kita membaca teks atau logika berpikir seorang penulis puisi untuk menerapkan kata rembulan pecah itu sebagai bulan purnama yang bersinar terang. Nah, rembulan pecah di pelataran. Pelataran bisa jadi kan di situ ada tokoh ketika dia di depan rumah di sebuah lapangan misalkan melihat rembulan purnama, maka dia masuk bahwa rembulan pecah di pelataran. Menyentuh tanah dan pepohonan. Yang menyentuh tanah dan pepohonannya itu bukan bulannya, bukan rembulannya, tapi sinarnya. Makanya disebut rembulan pecah tadi. Jadi rembulan pecah itu sampai menyentuh tanah dan pepohonan karena sinarnya itu tadi. Gitu loh. Sinarnya bisa menyentuh pohon, bisa menyentuh tanah sehingga kita bisa melihat pohonnya jelas, tanahnya juga jelas. Terus kanak-kanak menari-nari berkelakar. Nah, di situ kan ada peristiwa, gambaran-gambaran peristiwa. Kanak-kanak menari-nari berkelakar. Jadi suasana bulan purnama, terus di tengah lapang itu ada anak-anak sedang bergembira gitu kan. Menari-nari sambil bercanda-bercanda gitu kan. Tak ada gelisah dalam hati. Jadi tidak kelihatan gelisahnya di dalam hati gitu kan. Nah, itu gambaran dari yang namanya suasana latar tadi yang saya sebutkan di awal, bahwa di sana dalam satu bait puisi itu suasana latarnya itu sedang gembira, sedang senang. Nah, imajinya adalah rembulan yang pecah itu tadi. Itu imajinya. Simbolnya, simbol-simbol bahasanya itu tadi bahwa rembulan pecah menyentuh pepohonan, menyentuh tanah itu kan simbol sinar bulan purnama yang menerangi alam semesta sehingga pohon dan tanah itu bisa terlihat oleh kita gitu. Nah, temanya jelas di situ adalah tema bulan purnama di satu bait itu ya. Nah, itulah puisi. Jadi ada logikanya, ada peristiwanya ketika kita susun kalimat-kalimat yang tidak biasa itu. Gitu loh. Nah, diperkuat lagi dengan puisi Pak Sapardi Djoko Damono di slide berikutnya. Jadi Pak Sapardi Djoko Damono ini adalah guru besar sastra Indonesia di Universitas Indonesia ya, yang kebetulan sudah meninggal pada tahun 2020. Karya-karyanya sangat fenomenal sekali ya, Bapak Ibu pasti kenal lah dengan Pak Sapardi, dengan karya-karyanya. Nah, Pak Sapardi ini di salah satu bukunya, di bukunya Hujan Bulan Juni,
itu adalah ada satu puisi yang sangat menarik di situ. Judulnya Hatiku Selembar Daun. Ini puisi yang sangat sederhana sekali, Bapak Ibu. Kalimat-kalimatnya sederhana. Ini bisa kita pelajari gitu. Judulnya Hatiku Selembar Daun. Kalimatnya seperti ini. Hatiku selembar daun, melayang jatuh di rumput. Nanti dulu, biarkan aku sejenak terbaring di sini. Ada yang masih ingin kupandang, yang selama ini senantiasa luput. Sesaat adalah abadi, sebelum kau sapu tamanmu setiap pagi. Nah, itu puisi Pak Sapardi. Sederhana banget. Saya ulangi ya. Hatiku selembar daun. Hatiku selembar daun melayang jatuh di rumput. Nanti dulu, biarkan aku sejenak terbaring di sini. Ada yang masih ingin kupandang, yang selama ini senantiasa luput. Sesaat adalah abadi, sebelum kau sapu tamanmu setiap pagi. Jadi Pak Sapardi hanya menceritakan selembar daun yang jatuh. Hatiku selembar daun. Jadi seolah-olah hatinya dia seperti selembar daun yang jatuh. Ini kan simbol nih. Simbol bahwa dia sebenarnya sedang patah hati mungkin, karena kan selembar daun jatuh dari pohonnya berarti kan putus dari akarnya ya, dari akar naungannya yaitu pohon gitu. Hatiku selembar daun melayang jatuh di rumput, jatuh ke rumput nih. Katakanlah saya lagi patah hati nih, lagi di posisi dasar nih, posisi bawah gitu. Tapi dia bilang di situ nanti dulu, biarkan aku sejenak terbaring di sini. Berarti posisi dia jatuh pun lagi down gitu. Nggak apa-apa kok gitu maksudnya. Tenang dulu lah, saya lagi terbaring di sini, lagi santai gitu. Terus ada yang masih kupandang. Dalam posisi jatuh dia memandang. Kira-kira kalau posisi jatuh kita memandangnya kemana? Mata kita pasti ke atas, ke langit pasti. Jadi ada yang dia pandang itu siapa? Tuhan. Jadi dalam kondisi dia sedang patah hati, terbaring gitu kan, down gitu. Ada yang dia pandang, siapa? Tuhan. Gitu loh. Ini simbol-simbol bahasa yang tadi di awal saya bilang tadi, bahwa menemukan makna dari situ gitu. Nah, yang selama ini senantiasa luput tuh, dia perjelas lagi. Ada yang masih ingin kupandang, yang selama ini senantiasa luput. Kan dia lebih jelas lagi. Siapa yang luput itu? Sesaat adalah abadi. Keabadian itu. Keabadiannya itu Tuhan. Ini kan hanya ngomongin selembar daun yang jatuh. Jadi mungkin dia sedang melihat daun jatuh gitu ke tanah, di situ dia terinspirasi untuk jadi sebuah puisi, mungkin ya, mungkin. Nah, sebelum kau sapu tamanmu setiap pagi. Jadi orang menganggap bahwa daun jatuh itu pasti kan disapu, dibersihkan karena itu adalah sampah. Jadi sebelum kau anggap saya ini sampah, nanti dulu deh gitu. Saya ini sebenarnya sedang istirahat sejenak di bawah sambil merenung tentang keabadian, tentang Tuhan. Nah, ini sangat filosofis sekali ya puisi ini ya. Padahal hanya sedikit terus hanya berbicara tentang selembar daun gitu. Tapi kita bisa menemukan makna itu dari simbol judul Hatiku Selembar Daun. Nah, ini Pak Sapardi. Jadi sederhana tapi dalam gitu maknanya. Nah, itulah puisi-puisi yang sekarang berkembang ya. Jadi puisi-puisi yang sederhana-sederhana tapi dalam gitu. Nah, itu bisa Bapak Ibu ciptakan gitu di wilayah-wilayah terdekat ibu lah atau bapak gitu. Jadi jangan terlalu jauh juga kita mencari tema untuk menulis sebuah puisi. Khawatirnya nanti tidak nyampe lah. Jadi kita yang dekat dengan kita saja. Ya, ini sudah dicontohkan oleh Pak Sapardi. Dia adalah seorang profesor ya. Dia menulis sebuah puisi yang sederhana yang dekat dengan dirinya. Nah, jadi dari semua pemaparan tadi kesimpulannya adalah di slide berikutnya, bahwa dalam membuat puisi yang paling sederhana adalah mengemas tema. Jadi saya pertegas lagi ya. Jadi dalam membuat puisi yang paling sederhana adalah mengemas tema. Jadi temanya apa yang akan kita ambil? Pak Sapardi ngambil temanya tentang sampah daun yang jatuh tadi itu ya. Itu dia sudah fokus ke situ, makanya dia tidak lari kemana-mana kalimat. Gambaran peristiwanya juga peristiwa di seputar situ kan. Terus dalam membuat puisi yang paling sederhana adalah mengemas tema dengan memunculkan kembali peristiwa dari apa yang dilihat, didengar, dirasa, dan lainnya.
Jadi Bapak Ibu melihat apa, merasakan apa, mendengar apa, itu salah satu jalan untuk kita menemukan tema dan pada akhirnya menjadi sebuah puisi. Gitu. Kemudian menempatkan sudut pandang aku, kamu, atau dia. Jadi dalam sebuah puisi juga ada yang namanya tokoh. Tokoh itu bisa aku, bisa kamu, bisa dia. Tadi di puisinya Pak Sapardi tokohnya kan aku. Hatiku selembar daun. Jadi di situ tokohnya adalah aku. Aku bagi seorang penulis puisi, tapi ketika orang membacanya, aku itu menjadi si pembaca puisi itu sendiri. Jadi itu ditempatkanlah sudut pandang aku, kamu, atau dia itu sebagai tokoh untuk memudahkan menyampaikan isi, ya, sehingga puisi tersebut memiliki unsur dan ciri-ciri tanpa atau disadari oleh penulisnya. Jadi dengan sendirinya yang namanya ciri-ciri, unsur-unsur puisi itu akan hadir dengan sendirinya di bait-bait yang kita tulis itu, tanpa harus kita pikirkan gitu kan, gimana nih bunyinya, gimana nih rimanya, gimana nih suasananya, gimana nih imajinya, tidak harus kita pikirkan itu, kita tulis saja apa yang dilihat, dirasa, dan didengar dengan bahasa-bahasa yang tidak biasa, pada akhirnya akan menemukan unsur-unsur dan ciri-ciri puisi itu dengan sendirinya di situ. Nah itu wilayah saya nanti ketika mengkurasi karya Bapak Ibu gitu kan, apakah di situ nanti ada unsur-unsur bunyinya, ada unsur-unsur penggambaran suasananya, imajinya, simbolnya, itu wilayah saya. Jadi wilayah Bapak Ibu hanya menulis aja apa yang dirasa, dilihat, didengar dengan fokus satu tema yang Bapak Ibu pilih. Nah, nanti dari situ saya akan mengkurasi karya-karya Bapak Ibu, bahwa di situ karya-karya Bapak Ibu adalah rasa bahasanya gitu. Kira-kira itu ya. Nah, itulah pemaparan saya tentang puisi ya, dan sejarah-sejarahnya, kenapa puisi itu ada di Indonesia. Sedikit, meskipun sebenarnya banyak kalau mau saya kupas itu, kenapa puisi itu di Indonesia itu sangat hebat lah, sangat luar biasa. Bahkan Muhammad Yamin sendiri kan belum ada negara Indonesia, dia sudah menulis puisi berjudulnya Indonesia Tumpah Darahku gitu kan, di 2 hari sebelum Kongres Pemuda pada tahun 1928. Kira-kira itu pemaparan dari saya. Sebelum masuk tanya jawab, saya ingin bertanya dulu ke Bapak Ibu. Nanti boleh Bapak Ibu membuka mikrofonnya. Nanti saya coba tunjuk acak aja sebagai pemantik untuk masuk ke tanya jawab nanti ya. Saya ingin bertanya begini. Seberapa kenal, seberapa jauh Ibu mengenal tentang puisi? Ya, jadi pastilah Ibu tahu tentang puisi. Nah, itu seberapa jauh sih Ibu atau Bapak mengenal puisi gitu? Jadi menurut Bapak Ibu itu puisi yang Bapak Ibu ketahui, Bapak Ibu kenal gitu apa gitu? Itu pertanyaan yang sangat sederhana. Saya mulai dari Pak Milwahyudi deh. Silakan Pak Milwahyudi membuka mikrofonnya. Ya, terima kasih Mas Nana. Ya. Untuk saya pribadi sebetulnya puisi itu udah lama saya kenal, dan ya kalau hanya sebatas membaca seperti itu, awalnya rasanya sulit ya, menorehkan kata-kata, menuliskan tuh sulit banget. Dan terakhir setelah mendapatkan penjelasan dari Mas Nana, terlebih pada saat saya ikut Golden, seperti itu loh. Ternyata apa yang dilihat, dirasa, didengar, kemudian dituliskan. Nah, saya kemudian mencoba. Ternyata apa yang disampaikan Mas Nana itu saya cobakan, saya torehkan dalam tulisan-tulisan, kemudian ya saya paksakan untuk membuat, apalagi tanpa ada batasan seperti ada saja AAA, harus III, AI, AI. Itu yang membuat saya lebih mudah menuliskan. Jadi saya lebih, artinya bebas untuk bisa menuliskan. Demikian Mas Nana. Oh iya, terima kasih Pak Milwahyudi. Pak Milwahyudi coba tunjuk satu orang, silakan. Jadi Pak Estafet. Oh iya, monggo. Untuk menjawab pertanyaan. Ya, Pak Johan, silakan Pak Johan.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Nana yang saya hormati dan juga teman-teman MGMP IPS yang saya hormati pula. Bagi saya puisi sudah juga lama saya saya kenal dan saya mencoba menulis. Saya puisi itu adalah ungkapan rasa apa yang ada dalam hati saya. Ketika saya sedih, saya tulis kesedihan yang saya rasakan. Ketika saya merasakan kegembiraan, saya tulis kegembiraan yang ada dalam hati saya. Ketika saya melihat orang yang mungkin saya rasa tidak beruntung di jalanan, pengemis dan sebagainya, saya tulis, saya ungkapkan dalam rangkaian kata-kata. Meskipun kata-kata itu tidak terikat dengan apa tadi rima atau apa atau AB, saya ungkapkan seadanya dengan kata-kata sendiri dan itu menjadi sebuah karya yang alhamdulillah saya kumpulkan, sudah saya bukukan, tapi belum saya terbitkan dalam kumpulan-kumpulan puisi saya dan ya walaupun belum pernah diteliti atau dikurasi seperti sastrawan Mas Nana, tapi saya mencoba mengumpulkan, tapi itu masih tersimpan dalam rak saya selama ini. Jadi mungkin nanti saya bisa mungkin dikoreksi oleh Mas Nana atau dikurasi Mas Nana, minta bimbingannya. Barangkali karya saya ini masih banyak kekurangannya, masih banyak kelemahannya, di mana kesalahan-kesalahannya, supaya saya bisa menulis lebih baik lagi. Karena memang bagi saya puisi itu suatu keindahan yang luar biasa. Saya bisa menuangkan segala macam perasaan saya yang ada dalam hati saya melalui puisi tersebut. Ya, walaupun mungkin tulisan-tulisan saya ini ya belum sempurna seperti tulisan karya Mas Nana ataupun penyair-penyair lainnya. Mohon nanti bisa dibimbing Mas Nana. Demikian dari saya, terima kasih. Siap Pak. Iya. Nanti komunikasikan sama Mas Indra. Siapa tahu SIP nanti mau menerbitkan Pak. Ya, biar saya nanti bisa ikutan baca juga karya-karya Bapak itu. Tapi yang nggak bagus Mas Nana. Nanti saya akan jawab tentang puisi bagus dan tidak itu. Silakan Pak, estafet ke temennya, silakan. Siapa? Perempuan boleh, ibu lah misalkan. Mau nunjuk siapa Bapak? Pak Johan silahkan. Nunjuk siapa? Pak Johan mau nunjuk siapa? Saya Pak. Oh ya boleh deh, boleh. Ibu Makrifatu Husnawati, silakan Ibu. Ya terima kasih Pak Nana. Mohon maaf tadi agak terlambat, muter-muter terus sinyalnya. Keluar masuk karena mental ini saya tinggalnya di desa banget. Hujan deras juga berpengaruh mungkin terhadap penerimaan suara juga. Tadi suaranya sempat bengung-bengung terus, mental-mental terus, ya. Tapi saya bisa mendapatkan walaupun nggak utuh, nggak sempurna. Ya. Saya dulu waktu jadi mahasiswa senang baca puisi dan sering juga dapat juara, tapi nggak juara satu juga. Tapi kalau lomba menulis puisi belum pernah, Pak. Karena kalau saya menulis itu, saya kalau mau diterbitkan itu kok rasanya malu. Ini puisi atau cerpen gitunya. Pokoknya ungkapan apa isi hati saya, tulis saja ya. Terus habis itu, aduh saya sobek-sobek ya, karena saya ini puisi atau cerpen ini, saya jadi nggak bisa membedakan. Wah jangan-jangan ini nanti tertawakan orangnya. Tapi setelah saya mendengar tadi penjelasan dari Pak Nana, alhamdulillah agak terbuka hati saya untuk mau mencoba. Nanti saya akan berusaha untuk mencoba membuat dan semoga tidak ditertawakan. Terima kasih Pak Nana. Sama-sama Ibu. Satu lagi deh, Ibu tunjuk satu perempuan deh, biar pas, dua laki-laki 2, perempuan 2.
Satu lagi Ah, Ibu iya. silakan mau nunjuk siapa? Ya, oke. Saya akan menunjuk Ibu Valen ya, teman muda ini. Silakan Ibu Valen. Mana ini Ibu Valen? Ya, Ibu masih setia sama Ya, semuanya. silakan. Mungkin kalau Bu Jusna tadi lebih ke membaca ya, kalau saya memang dulu sering mencurahkan beberapa isi hati dalam bentuk tulisan, tapi belum bertajuk puisi gitu Pak Nana. Tapi melihat ini ternyata kok menarik juga ya menyampaikan dalam satu bahasa sederhana dan mungkin memang real pengalaman kita gitu. Dan tadi juga Ames juga apa kata-kata sederhana tadi dari beberapa tokoh luar biasa juga menggambarkan isi hatinya. Terlebih tadi pengalaman dari Pak Mil yang sudah sharing ternyata pengimbasan dari Pak Nana kemarin curhatan Bu Jusna juga kalau memang ternyata membuat puisi itu sederhana, tinggal bagaimana kita mau terus berlatih. Begitu mungkin dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu-ibu, Bapak-bapak ya. Ya memang semua itu berangkat dari hal yang sederhana ya, Bapak. Menulis puisi itu proses lah. Tetap kita mengatakan bahwa menulis puisi itu adalah mencapai titik yang katakanlah di puisi sebagai puisi yang berkualitas katakanlah begitu ya di kalangan-kalangan para sastrawan. Itu proses, tetap ada proses ya. Bahkan banyak penyair-penyair yang sudah level internasional pun sampai saat ini tetap masih berproses untuk menggali tema, menggali bahasa kembali, mencari bentuk-bentuk puisi gitu kan, masih terus berproses. Karena bahasa itu hidup. Jadi bahasa itu bukan benda mati. Jadi bahasa itu hidup terus berevolusi dan bisa diciptakan oleh kita sendiri makna itu. Ya. Dari apa yang kita lihat bisa kita menciptakan makna dari kalimat-kalimat yang kita tulis. Nah, itulah uniknya puisi. Maka itu yang dikatakan bahwa puisi itu karya yang unik, selembar kertas, ya, hanya bentuknya kan hanya selembar kertas tuh satu puisi itu. Jadi ruangannya sempit, tapi maknanya luas sampai kemana-mana gitu. Nah, itu puisi hebatnya. Makanya kalau kita membaca riwayat-riwayat hikayat-hikayat zaman dulu, itu banyak teks-teks itu berisikan seperti teks-teks puisi gitu kan. Karena pendek-pendek gitu kan, hanya beberapa bait, hanya beberapa baris kata-katanya gitu. Tapi sangat berfalsafah banget, sangat filosofi banget. Itu pemaparan dari saya. Silakan Mas Indra, selanjutnya saya kembalikan ke Mas Indra. Oke, terima kasih. Ini menarik sekali ya dari sejarah Indonesia ya. Ternyata puisi itu punya peran juga di sana. Dan Bapak Ibu ternyata juga cukup punya bekal ini untuk menulis puisi sehingga ini nanti akan menarik sekali. Nah, sebelum nanti kita jelaskan tentang proses menulis buku kita nanti, ini silakan Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya ke Mas Nana Sastrawan, saya berikan kesempatan, silakan bisa raise hand, nanti saya panggil sesuai urutan. Silakan Bapak Ibu bisa raise hand untuk bisa bertanya. Nah, ini sudah ada satu, ini Bu Nisalia Duata ya. Silakan Bu Nisalia Duata. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin tidak membuka kamera handphone karena mungkin bisa mengganggu jaringan seperti itu. Sangat senang sekali malam ini bisa belajar bersama dengan Mas Nana. Pertanyaan saya adalah bagaimana kita bisa tahu bahwa kita sudah menulis puisi dengan dengan artinya itu baik, bagus, dan benar seperti itu. Terima kasih. Oke, silakan langsung Ya. dijawab, Mas Nana. Ya,
Baik, terima kasih Mas Indra. Bu Nisalia Duata ya. Ibu, sebagai seorang penulis, ya, saya berbicara sebagai seorang penulisnya ya. Sebagai seorang penulis, sebaiknya kita memang jangan mengatakan bahwa karya kita itu sudah sampai level bagus. Sebaiknya, ya. Jadi biarkan karya itu dinilai oleh orang lain. Nah, yang mengatakan karya kita itu menjadi karya bagus, kalau karya puisi itu sebagai puisi yang bagus, itu biarkan orang lain. Nah, maka dari itu, bagaimana kita mengasah kemampuan kita agar karya kita itu bisa dikatakan bagus oleh orang lain, sehingga kita menyatakan diri bahwa oh memang karya kita juga memang bagus. Buktinya orang lain juga bisa mengakui bahwa karya kita bagus. Pertama, banyak caranya. Kita bisa mengikuti lomba-lomba karya sastra, lomba puisi misalkan, yang dihadirkan oleh berbagai banyak lembaga, ya di media sosial banyak lah. Salah satunya SCP Publishing juga banyak mengadakan lomba-lomba puisi ya, menulis puisi. Terus kita bisa ikut dalam event tentang kepenulisan puisi di berbagai lembaga lah, berbagai penerbit lah. Ya termasuk di event yang sekarang ini yang diadakan SCP Publishing. Karena dari situ kita bisa melihat bahwa karya kita itu menjadi karya yang bisa diakui oleh orang lain. Oh ternyata karyaku ini ternyata bermanfaat ya. Buktinya orang lain juga bisa mengakui karyaku. Karena kalau kita sudah menyatakan diri bahwa karya kita ini sudah bagus, sudah oke, sudah mapan, akan ada kecenderungan untuk kita tidak mau menulis kembali atau produktivitas kita terhambat. Karena kita sudah masuk ke zona nyaman. Jadi lebih baik memang kita menyatakan diri bahwa karya kita itu tidak bagus gitu kan, lebih baik seperti itu karena dari situ kita terus belajar menulis berlatih lagi. Dan itu salah satu hal yang saya pegang sampai saat ini. Meskipun saya sudah menulis katakanlah berbagai banyak buku, tapi dari situ pun saya terus mengatakan bahwa karya saya belum sempurna, karya saya belum bagus. Maka dari situ saya terus berevolusi untuk menulis. Saya pun masih ikut lomba-lomba gitu, ikut lomba menulis puisi, ikut lomba baca puisi, kadang ikut juga gitu. Karena di situ salah satu cara untuk kita terus konsisten menulis, itu salah satunya, terus untuk kita bisa lebih memahami lagi tentang dunia karya sastra, khususnya puisi. Itu Bu Nisala ya. Jadi terus berproses saja. Siap, terima kasih. Iya Bu Nisalia, nanti kan di kelas ini yang Magelang juga ada pemberian penghargaan untuk terbaik ke-1, ke-2, ke-3 yang nanti akan dipilih langsung oleh Mas Nana. Jadi nanti untuk menguji puisi Ibu nanti di kelas ini bisa itu salah satunya. Oke, belum ada lagi yang raise hand. Silakan Bapak Ibu bisa raise hand. Kalau ingin bertanya, mumpung ada Mas Nana di sini. Monggo Bapak Ibu. Bu Jusna kelihatannya itu tanya. Bu Husnawati, ini tadi raise hand yang tadi ya, atau mau tanya lagi nih? Oh ya, baik, terima kasih Pak. Ya. Banyak puisi-puisi itu yang menggambarkan tentang apa misalnya keindahan alam dan lain-lain. Tapi kok apa bungkusnya itu diungkapkan dengan bahasa sastra, dengan sastra yang sangat tinggi. Nah, bagaimana ini caranya? Karena saya juga tertarik tadi diceritakan sama Mas Nana yang menceritakan tentang negara-negara ASEAN. Saya jadi tertarik karena di kelas 8 itu sedang bercerita tentang negara-negara ASEAN kemarin di bab yang pertama. Mohon arahannya Mas Nana. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Jadi gini Bu, kalau kita mencapai titik puisi yang katakanlah bahasa sastra katakanlah begitu ya, biar lebih mudah mudah dipahami. Itu memang butuh proses yang sangat panjang. Ya. Si penyair sendiri juga dalam menulis itu risetnya juga panjang pasti ya. Nah,
ada hal-hal yang sebenarnya yang bisa kita bidik gitu, tema-tema yang Ibu tadi ingin sampaikan tentang negara-negara ASEAN itu dari hal-hal yang sederhana. Jadi jangan terlalu jauh kalau sampai misalkan kita masuk ke bahwa Malaysia dan Indonesia itu bersaudara karena satu suku Melayu, itu kan terlalu jauh. Nanti kita bakal menggali lagi buku-buku tentang benar nggak sih bahwa Malaysia dan Indonesia itu bersaudara, itu kan terlalu jauh ya Bu. Tapi ada hal-hal yang bisa kita sampaikan. Misalkan Malaysia tentang untuk anak-anak sekolah nih ya, misalkan bahasa Malaysia itu kapan merdekanya, kapan dijajah oleh siapa, terus Singapura merdekanya kapan, dijajah oleh siapa, pendirinya siapa. Nah, itu kan bisa disampaikan melalui puisi dan bisa dijadikan alat pembelajaran nanti di kelas sebenarnya. Gitu loh. Jadi lebih ringkas lagi nanti. Misalkan kita berbicara tentang Malaysia tuh begini. Terus kita berbicara Indonesia begini. Berbicara Singapura begini, Brunei begini. Terus Thailand begini, Vietnam begini. Nah, itu ambil garis-garis besarnya saja yang bisa ditangkap gitu kan. Kalau untuk anak SMP ya bisa ditangkap untuk selevelnya mereka dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Nah, itu tinggal dengan tipografi puisi lah. Misalkan satu bait 4 baris gitu kan. Nah, itu bisa lebih dipahami oleh anak-anak gitu. Tesis saya itu berbicara tentang puisi sebenarnya. Puisi tentang bagaimana anak-anak SD itu belajar bahasa asing melalui puisi. Jadi saya menulis tesis itu tentang mempelajari kursi dalam bahasa Inggris itu seperti apa, pensil dalam bahasa Inggris itu seperti apa, tetapi kalimatnya itu menggunakan kalimat-kalimat puisi gitu. Jadi medianya itu puisi. Nah, itu saya masukkan dalam tesis itu untuk pembelajaran selevel SD. Saya masukkan itu. Jadi banyak hal sebenarnya yang kita bisa masukkan dalam puisi tema-temanya. Gitu. Jadi Ibu coba aja tulis puisi tentang negara-negara ASEAN tadi kalau temanya Ibu ingin itu. Nah, itu sampaikan dengan garis gambaran besarnya aja dulu deh. Nggak usah kemana-mana gitu, nggak usah sampai jauh ke belakang. Gambaran besar tentang negara itu. Gitu. Nanti saya coba baca, saya coba nanti kalau ada perlu dirapikan ya saya rapikan, nanti saya konfirmasikan ke Ibu ini beberapa hal yang harus dirapikan kayak gitu. Jadi memang harus berproses Bu, harus dilatih, harus dicoba dituliskan. Jadi gambaran besarnya itu gambaran awal aja, gambaran-gambaran yang lebih umum lah biar bisa dipahami. Itu Bu. Ya, terima kasih Mas Nana. Sama-sama Ibu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Oh, ini Pak Mil Wahyudi ya. Silakan Pak. Terima kasih. Melihat tadi puisi yang dicontohkan Mas Nana tadi, ada penulisan bulan dan tahun. Apakah itu juga perlu Mas Nana untuk dituliskan? Terima kasih. Iya, untuk dokumentasi itu penting. Ya. Jadi contoh tadi puisinya Tanah Air karya Muhammad Yamin itu kan ditulis pada Juli 1920 ya. Nah, itu kan dokumentasi. Itu boleh Bapak, Ibu kalau ingin menuliskan Titik Mangsa sebagai dokumentasi puisi itu silahkan. Tetapi banyak juga sebenarnya penyair-penyair yang tidak ingin menuliskan Titik Mangsa dengan alasan-alasan tertentu. Jadi ada yang mengatakan bahwa ya puisi itu biarkan dia bergerak sepanjang masa gitu. Jadi ngapain sih saya tulis Titik Mangsanya gitu. Nah, itu dengan alasan-alasan tertentu ya silahkan. Tetapi ada juga yang para penyair yang menuliskan Titik Mangsa. Kenapa? Karena disitulah letak sejarah bagi mereka ketika mereka menuliskan puisi pada tanggal itu, di bulan itu, di tahun itu. Jadi boleh dan tidak boleh. Itu terserah si penulisnya masing-masing gitu maksudnya. Tergantung fungsinya, mau difungsikan untuk apa Titik Mangsa itu. Itu Pak Mil Wahyudi. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada Bu Valentina Indri Helena Sari. Silakan. Oke, terima kasih
Mas Indra dan Mas Nana kesempatannya. Kalau saya lebih ke bagaimana puisi itu bisa sampai ke pembaca gitu ya, makna dan arti dari puisi itu sendiri, padahal dengan mungkin nanti dengan seiring proses kita dengan bahasa sastra yang ya bisa dikatakan bisa multi arti gitu ya. Ya gitu. Kira-kira seperti itu Mas Nana, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Iya, memang proses ya. Semua itu proses ya. Jadi kita juga jangan memaksakan diri untuk ke titik-titik yang dengan bahasa-bahasa yang katakanlah bahasa sastra tinggi, katakanlah begitu. Khawatirnya malah nanti karya kita tidak bahasa ininya prematur lah. Khawatirnya nanti malah prematur. Jadi lebih baik memang memulai dengan bahasa-bahasa yang sederhana, dengan tema-tema yang sederhana, dengan gambaran-gambaran atau peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita. Dimulai dari itu saja dulu deh kalau menurut saya. Karena dari situ akan lahir nanti karya-karya yang masuk ke sastra tinggi pasti. Kalau kita selalu berproses, pasti akan mencapai ke titik itu. Saya ada salah satu punya teman, seorang guru. Kalau di media sosial itu namanya Pak Slamet Suryadi. Dia adalah guru SMP di wilayah Indramayu. Beliau itu belum pernah menerbitkan buku. Beliau udah mau masa pensiun nih di tahun ini kayaknya, mau pensiun. Tetapi beliau itu berproses menulis puisi sejak dari muda. Tapi karya-karyanya itu tidak pernah beliau sebarkan gitu. Tidak pernah beliau bukukan, tidak pernah beliau sebarkan. Nah, di masa-masa pensiunnya ini, beliau mulai menyebarkan karya-karya yang beliau tulis. Dia ikut berbagai macam antologi, dia ikut berbagai macam lomba gitu, dan menang terus gitu, dan masuk terus karya-karyanya. Dan itu bahasa-bahasanya sangat sederhana sekali. Nah, pada akhirnya beliau sekarang udah punya 2 buku tunggal ya. Nah, itu luar biasa puisi. Jadi dia berproses terus. Nah, makanya Bapak Ibu harus terus berproses gitu maksud saya. Dengan bahasa-bahasa yang sederhana tidak apa-apa. Yakinlah bahwa karya kita itu pasti akan menemukan pembacanya, akan banyak orang untuk menikmati karya-karya kita pada saatnya nanti. Nah, untuk jembatan-jembatan menuju ke sana, ya marilah kita berproses di sini nih, di kelas menulis ini. Kita mari berproses di sini untuk bisa mencapai ke titik-titik hal-hal yang kita inginkan nanti ke depan, gitu, dalam karya sastra khususnya. Begitu tanggapannya Bu Pan. Silahkan yang lain. Ada lagi yang lain? Silakan Bapak Ibu. Ini satu kesempatan lagi, karena waktunya udah hampir jam 9:30. Ada lagi? Oh, Pak Milwahyudi lagi ya, silakan nggak apa-apa Pak, silakan. Terima kasih Mas Indra. Mas Nana, saya tertarik dengan kata-kata Mas Indra tadi yang Pak siapa tadi ya? Punya buku sudah punya buku 2 tunggal puisi. Pengertian buku 1 tunggal, 2 tunggal itu kriterianya misalnya 1 buku itu berapa jumlah puisi? Mohon penjelasan. Oh ya, dulu di tahun-tahun kemerdekaan hingga tahun 80-an itu kita mengenal tentang buku stensilan. Itu yang di staples itu ya. Yang staples yang di fotokopian itu. Itu juga buku puisi berkembang di masa itu dengan buku-buku stensilan seperti itu paling hanya 10 puisi, hanya ada 20 puisi, bahkan ada yang 5 puisi itu di staplesin sama penyairnya terus dipublikasikan kemana-mana gitu. Bahkan W.S. Rendra sendiri pada tahun-tahun 70 atau 80 gitu, dia menerbitkan 1 buku puisi judulnya 10 saja. Jadi isinya cuma 10 puisi. Gitu loh. Itu pada tahun itu. Nah, apakah tahun sekarang harus lebih dari 10? Tidak juga. Kalau mau 10 puisi juga boleh-boleh saja. Itu kan bagaimana pribadi kita. Bagaimana kita ingin menerbitkan karya kita ini berapa puisinya gitu, jumlah puisinya.
Terus saya teringat juga pada tahun 2019 itu yang memenangkan sayembara buku puisi yang berhadiah 50 juta itu, yang menang pertamanya itu puisinya hanya 50 puisi. Itu orang Bandung itu. Namanya Willy, kalau nggak salah Willy namanya. Willy Fahmi namanya, Willy Fahmi. Itu hanya 50 puisi. Jadi tipis bukunya. Nah, idealnya berapakah puisi yang akan dibukukan? Nah, itu komunikasinya dengan penerbit. Jadi penerbit itu idealnya maunya berapa, gitu ya. Karena setiap penerbit pasti punya ideal sebuah buku, ketebalannya dan segala macam. Tapi kalau ranah pribadi, maksudnya saya nih sebagai seorang penulis ranah pribadi, bebas gitu loh. Tidak harus 50, 100, 200 puisi, tidak harus itu gitu. Kalau saya pribadi mau 5, mau 10, mau 20 silahkan. Tetapi setiap penerbit pasti ada titik ideal karyanya puisi itu berapa, total puisi itu pasti ada idealnya masing-masing. Nah itu bisa dikomunikasikan dengan penerbit nanti. Bisa dengan Mas Indra nanti komunikasinya itu. Oke, Gitu, mungkin Pak. saya bisa nambah ya Mas. Jadi kalau puisi itu biasanya itu minimal 40 karena itu sesuai dengan PAK ya. Syarat PAK kan biasanya minimal 40. Nah, ini tergantung kepentingannya juga sih. Kalau Bapak Ibu guru mungkin ini nanti digunakan untuk penilaian itu minimal 40 ya. Jadi nanti fungsinya bisa ada dua ya, fungsi untuk berkarya, fungsi untuk kepentingan di karir itu bisa. Dan di sini juga ada seorang guru di Banyumas ini ada yang nerbitin 1000 puisi, jadi judulnya Jonggrang, tebal sekali, jadi bebas mau 1000 pun boleh. Nah, yang waktu itu sempat dibedah oleh Bolagong, jadi boleh Pak kalau mau 1000 puisi. Kalau Jonggrang itu kan kalau di Bandung khusus 1000 candi itu puisinya 1000 puisi judulnya Jonggrang, karya satu orang ya. Nah, itu nanti monggo kalau Pak Milwahyudi mau untuk bisa sekaligus untuk kepentingan di angka kredit itu minimal 40 Pak. Tapi kalau untuk di luar itu ya bebas-bebas saja Pak. Ya. Kalau kami arahnya ke sana itu Mas Indra. Jadi teman-teman nanti harapannya satu buku itu ada 40 judul puisi untuk kenaikan pangkat. Dan juga untuk berlatih sekalian. Nah, itu terang benderang kan? Ya, itu ranahnya penerbit, Pak. Iya, betul. Nanti biasanya juga kalau mau ada yang di launching nanti di bedah Mas Nana itu bisa juga kayak kemarin juga ada beberapa karya penerbitan si publishing yang dibedah oleh Mas Nana, jadi nanti bisa ya ataupun dibedah oleh penyair lain, jadi kami bisa menyediakan sarana itu, jadi peluncuran sekaligus bedah buku. Nah ini tadi kan Pak Johan kepengen karyanya diulas lah, nanti kalau misalnya diterbitkan di si publishing nanti bisa suatu saat kita adakan bedah bukunya, nanti Mas Nana yang mengulas gitu. Seperti itu, ataupun Pak Milwahyudi ataupun yang lain itu. Mungkin ya itu bukunya Bu Dr. Anda Jubaidah juga kan ya, Pak Mas Indra ya? Ya, Bu Jubaidah ya kemarin yang dari Sumbio ini juga diulas oleh Mas Nana itu. Jadi kemarin itu jadi untuk angka kredit Bu Jubaidah itu memang ada syarat ada semacam komentar atau endorsement dari sastrawan. Nah, ini kebetulan kemarin Mas Nana bisa membantu. Kayaknya Bapak Ibu guru juga ada yang butuh seperti itu juga ya. Jadi kalau penilaian ada syarat ada endorsement dari sastrawan ya. Itu nanti kami bisa membantu ya sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau puisi biasanya Mas Nana ataupun ada beberapa yang lain. Kalau misalnya novel atau cerpen nanti kami pilihkan yang yang sesuai gitu. Oke, sebelum ditutup ada lagi atau Mas Nana mau menutup materi ini dengan closing statement atau yang lain, silakan Mas Nana. Iya, kalau saya sih lebih kepada lebih kepada kreativitas menulis. Jadi kita jangan berhenti untuk menulis gitu maksud saya. Apapun itu jenis tulisannya nanti tergantung passion kita ya.
Kalau passion kita di puisi, ya kita nulislah puisi terus. Kalau passion kita di cerpen, ya nulislah cerpen terus. Kalau passion kita di novel, ya tulislah nulis novel terus ya. Kalau di komik, misalkan ada yang suka gambar, cerita bergambar, ya tulislah dengan cerita-cerita bergambar. Nah, kalau saya kan kebetulan saya berada di wilayah dunia kepenulisan, jadi semuanya saya tulis ya, dari novel, cerpen, cerita bergambar, cerita anak, sampai ke puisi dan segala macam. Nah, untuk mencapai titik itu semua berproses. Jadi hampir sekitar 20 tahun saya berproses ya, sampai katakanlah menulis dan dapat penghargaan dari Kemendikbud gitu. Nah, itu prosesnya lama, panjang. Tidak serta-merta kita itu menulis karya sastra itu sekali jadi, 2 kali jadi, 3 kali jadi, terus bisa dinikmati oleh semua orang, bisa diakui oleh semua orang, itu tidak mungkin itu terjadi. Meskipun sekarang dunia viral itu tinggi, tapi dalam karya sastra tidak mungkin. Karena dunia sastra itu dunia pengetahuan, dunia sastra itu dunia intelektual, dunia sastra itu dunia religius, dunia sastra adalah dunia filosofis. Jadi dunia sastra bukan dunia hal-hal yang sifatnya remeh-temeh gitu. Saya sudah menjelaskan dari awal bahwa sebelum Indonesia lahir, Muhammad Yamin, tokoh pergerakan Indonesia pada saat itu, tokoh pahlawan Indonesia juga sudah menulis puisi berjudul Indonesia Tumpah Darah. Bahkan W.S. Supratman sampai diburu oleh penjajah Belanda dan diasingkan, bahkan di penjara di usia mudanya, itu karena hanya memainkan lagu-lagu bernapaskan perjuangan dengan lirik-lirik yang sangat memotivasi masyarakat Indonesia untuk terus berjuang memerdekakan. Nah, jadi puisi itu bukan hal yang remeh-temeh. Karya sastra itu bukan hal yang remeh-temeh. Jadi saya berangkat dari gagasan-gagasan itu yang saya baca dari penulis-penulis yang terdahulu, ingin menyebarkan semangat ini ke berbagai sektor, ya, termasuk ke Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa menyebarkan motivasi-motivasi ini ke murid-muridnya, ke wilayah Bapak Ibu, ke lingkungannya segala macam. Agar apa? Agar bangsa kita yang saat ini sedang katakanlah krisis kebudayaan, krisis krisis kepercayaan, dengan masuknya budaya-budaya yang tidak elok lah, sehingga terjadi perpecahan dan segala macam, itu bisa kita atasi dengan kita sendiri. Jadi hal besarnya ke sana. Karena Indonesia itu tidak bisa dibangun dengan begitu mudah gitu. Jadi teruslah menulis, teruslah berkarya demi kepentingan kemajuan pengetahuan literasi di Indonesia. Apapun itu jurusannya, mau jurusan IPS, mau jurusan bahasa Indonesia, mau jurusan biologi, mau jurusan matematika, mau jurusan agama, semuanya itu karya sastra. Teks matematika dari karya sastra, teks agama dari karya sastra, bahkan kalau ada yang Muslim, Al-Quran itu karya sastra. Kalau ada yang Kristen, Injil itu karya sastra. Semuanya itu karya sastra di dunia ini. Jadi teruslah bergerak. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Inter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ana. Ini banyak pencerahan juga yang saya dapatkan malam hari ini. Terutama yang sejarah itu tadi saya benar-benar terbuka, dan uang ini ternyata menarik sekali ketika dibikin puisi ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini sudah jam 9.28. Jadi pada malam hari ini kita belajar dulu, dan setelah ini kita praktek menulis ya. Setelah ini, dan materi akan kami kirim ke grup, baik yang video malam hari ini, yang rekaman ataupun yang PPT ya, PowerPoint dari Mas Nana tadi. Dan Bapak Ibu silakan pelajari beberapa kali supaya nanti bisa menulis dengan semaksimal mungkin, dan kalau bisa nanti bisa lolos semua ya, karena nulisnya baik, nulisnya bagus, bisa lolos semua oleh Mas Nana, dan nanti bisa dibukukan ya. Syukur-syukurnya bisa jadi berapa buku ini, kalau 40 guru ini misalnya satu orang 3 puisi atau 4 puisi, ini bisa jadi satu buku ya, atau mau lebih itu bisa. Dan semoga nanti buku, mungkin bagi Bapak Ibu yang belum pernah menulis atau menerbitkan buku pertama ini akan menjadi awal semangat dalam berkarya. Mungkin itu ya. Untuk selanjutnya akan kita share informasinya lewat grup.
mengenai ketentuan menulis, mengenai tema dan sebagainya akan kita share di grup. Nah, sebelum ditutup kita foto bareng dulu nih kayaknya. Bapak Ibu sekalian silakan yang berkenan bisa membuka kamera, kita foto bareng. Wah, ini masih pada seger-seger nih, udah malam tapi masih seger-seger. Oke, yang berkenan saja silakan. Bagi yang mungkin sedang kesulitan sinyal nggak apa-apa, nggak dinyalakan. Oke, ya, ini ada 2 slide. Kita foto bersama. Aku lagi Sudah. apa? Aduh, kok dapat. Oke, slide pertama dulu saya foto. Ya. Oke. Slide berikutnya. Oke, ini senyumnya keren semua nih. Alhamdulillah. Ya sudah saya foto semua, nanti saya share di grup dan saya ucapkan Bapak Ibu selamat berkarya ya. Semoga nanti karyanya bisa lolos kurasi dan bisa dibukukan ya. Untuk bisa lolos kurasi tentunya harus belajar lagi materi-materi yang tadi disampaikan karena ini persaingannya ketat. Apalagi kalau yang kepengen jadi juara 1 ya, karena nanti yang menilai Mas Nana langsung. Tadi Bu Nisalia ya bertanya ukuran bagus itu seperti apa lah, ini kita uji di sini dulu ya sebelum kita uji di luar sana melalui kompetisi-kompetisi. Nah, kita kompetisi di lingkup MGMP IPS dulu. Nah, ini nanti semoga bisa menjadikan semangat ya, apalagi nanti yang menilai ini nggak main-main ini, yang menilai penyair yang sudah pernah masuk di Majelis Sastra Asia Tenggara. Jadi ini tentunya Bapak Ibu merasa bangga ya ketika nanti bukunya bisa puisinya bisa lolos, apalagi bisa terbaik gitu ya. Oke, sebelum ditutup ya, mungkin dari Pak Mil Wahyudi ada yang ingin disampaikan? Terima kasih. Dengan penjelasan dari Mas Nana ini, kami berharap nanti Bapak Ibu rekan-rekan guru bisa mencoba, dan tentunya kami MGMP hanya memfasilitasi saja, tidak menutup kemungkinan dari rekan-rekan guru yang lain, Mas Indra. Jadi kami hanya membuka pintu saja dan mempersilahkan rekan-rekan lain yang mau bergabung sehingga pengalaman nanti bisa menjadi pengalaman pertama awal dari rekan-rekan untuk menulis. Sehingga nanti kalau misalnya ini bisa dibukukan bukan atas nama MGMP IPS nggih, guru-guru Kota Magelang itu aja. Oke, siap. Iya. Demikian Mas Dah, matur nuwun. Oke, sama-sama. Semoga malam hari ini menjadi apa ya, semangat baru ya, semangat baru bagi Bapak Ibu sekalian untuk lebih menyenangi dunia kepenulisan ya. Karena di komunitas Golden Age itu banyak beberapa Bapak Ibu yang usianya di atas 60 tahun itu malah baru membuat buku dan produktif sekali ya. Contohnya kayak Pak Indriadi Mawardi itu dari Samarinda, setelah 60 tahun setelah pensiun malah beliau 2 tahun ini sudah 13 buku ya, 13 buku, dan kemarin satu novelnya itu dibedah oleh Pak Kurnia Effendi, sastrawan yang sudah cukup terkenal juga. Jadi berawal dari seperti ini, dari komunitas, kemudian akhirnya menjadikan semangat menulisnya itu lebih bangkit lagi. Mungkin itu ya dari kami. Mohon maaf dari kami si publishing barangkali banyak kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, dan kami ucapkan terima kasih kepada Pak Mil Wahyudi atas kerjasamanya sehingga kami bisa bersilaturahmi, bisa bisa mengenal Bapak Ibu sekalian di Kota Magelang, dan semoga nanti kita ketemu lagi di acara peluncuran buku ya. Jadi buku yang malam hari ini nanti bisa di launching dan syukur-syukur kami bisa mengikuti ya. Terima kasih Mas Nana Sastrawan juga, ini sudah sering sekali memberikan banyak ilmunya di acara-acara publishing, dan semoga nanti syukur-syukur Mas Nana bisa menghadiri nanti acara peluncurannya di Magelang ya. Amin. Kami tunggu. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, karena demi acara sudah kita lalui ya, mari kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, nanti rekamannya besok ya. Rekamannya besok akan saya upload di YouTube dan saya share di sini.
Maka terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Mas Indra, Terima kasih. Pak Amil Wahyudi, terima kasih. Saya Terima mohon kasih. pamit ya semuanya. Bapak Ibu guru Sama-sama. juga saya mohon pamit. Sama-sama, Terima Mas. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menutup Zoom-nya Iya. Bapak Ibu sekalian. Deh, monggo. Bismillahirrahmanirrahim.